Halo cuy, kembali lagi di channel Mager Cuy. Hari ini saya mau menceritakan film action yang menyegarkan, yaitu The Suicide Squad. Film yang mendapatkan nilai IMDb 7,9 dari 10 ini bukanlah sequel dari Suicide Squad yang pertama, tapi mereka menyebutnya dengan istilah total reboot atau dibuat ulang secara total. Sehingga untuk yang belum menonton versi pertamanya, bisa langsung tonton film yang ini. Disutradarai oleh sutradara yang berbeda, yaitu James Gunn yang sebelumnya sudah sukses menyutradarai Guardian of the Galaxy untuk Marvel. Jadi bagi kalian yang suka alur cerita Marvel, tapi fans dari penjahat-penjahat DC, film ini recommended banget untuk kalian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan ceritanya. Tapi sebelumnya, intro dulu cuy. Kisah ini dimulai dari dalam sel. Di sini kita diperkenalkan dengan salah satu penjahat bernama Savan. Pemerintah menawarkan para penjahat pengurangan masa tahanan selama 10 tahun apabila mereka berhasil dalam misi yang ditentukan oleh pemerintah. Untuk menjaga para penjahat ini berbuat di luar kendali, mereka menanamkan alat peledak jarak jauh tepat di bawah tengkorak para penjahat ini. Misi ini akan dipimpin oleh Kolonel Rick Flag. Disinilah para penjahat terpilih dikumpulkan. Mereka memiliki kemampuan spesial yang berbeda-beda. Istilah resminya adalah Task Force X. Namun para penjahat sering menamakan dirinya Suicide Squad atau pasukan bundir. Tim ini terdiri dari 10 orang. 8 orang lainnya adalah Blackguard, Kapten Boomerang, Javelin, Monggal, TDK, Weasel, dan tentunya Harley Quinn. Mereka semua bersiap memasuki heli untuk diberangkatkan ke tempat misi. Di sisi lain, mereka ini adalah kru di balik layar dari misi ini, yang bertugas mengamati para tim di lapangan, yang dipimpin oleh Waller. Mereka sedang berjudi untuk menentukan siapa dari tim ini yang akan bertahan atau yang akan meninggoy duluan. Tim hampir sampai di tempat tujuan. Misi pertama mereka adalah mencapai bibir pantai Corto Maltese. Semua tim melompat ke laut, dan terakhir adalah Weasel. Ternyata manusia musang ini tidak bisa berenang, dan kru tidak tahu akan hal itu. Melihat itu, Savan segera menolong Weasel untuk mencapai bibir pantai. Tapi nyawanya tidak terselamatkan. Dialah yang pertama meninggoy. Sedangkan tim yang lain satu persatu mencapai bibir pantai dan bersiaga. Mendadak Blackguard bangun dan berteriak memanggil tentara musuh. Ternyata dia berkhianat dan membocorkan misi ini pada pihak musuh. Namanya pengkhianat selalu berakhir tragis. Tentara musuh tanpa ampun langsung mendor kepalanya. Karena ulahnya, para tentara yang sudah bersiaga berkumpul dan mengepung tim ini. Kolonel Flag mengabari pusat dan mengkonfirmasi untuk mundur. Namun karena ini misi yang sangat penting, mereka harus tetap maju. Hillary langsung menembakkan basokannya, dan Kapten Boomerang melemparkan bumerangnya. Melihat celah, komandan memerintahkan TDK untuk menyerang. Ternyata kemampuannya cuma melepas anggota tubuh, dan dirasa sangat tidak berguna. Monggal tidak sabar melihat itu, dan menyerang heli musuh. Heli yang kehilangan kendali menabrak pohon dan menghabisi sebagian tentara musuh, tapi juga mengenai bumerang. Satu persatu anggota tim berguguran. Savan melihat semua kejadian itu dari bibir pantai. Akhirnya dia pun mulai berteriak. Tapi ternyata bukannya menyerang, dia malah berlari ketakutan ke arah laut. Waller dari pusat informasi memperingati Savan untuk kembali. Tapi Savan yang ketakutan tetap berenang menjauh dari pantai. Akhirnya terpaksa mereka harus meledakkan kepalanya. Tim yang tersisa hanya tinggal Harley Quinn dan Kolonel Flag. Bergeser ke pantai selatan, kru ternyata sudah mempersiapkan tim lain untuk menyusup ke markas musuh. Dengan kata lain, tim pertama hanya dipakai untuk mengalihkan perhatian musuh saja. Scene pun berganti ke 3 hari sebelumnya.
Pada scene ini kita dikenalkan lebih dekat dengan tim kedua. Lelaki yang tampak menyedihkan ini adalah Bloodsport, penembak jitu dengan kemampuan menghabisi dengan segala senjata yang dimilikinya. Dia dipenjara karena membuat Superman masuk ICU oleh peluru Kryptonite. Waller berkali-kali mengajaknya untuk memimpin tim 2, tapi dia menolak untuk bergabung. Untuk membujuk Bloodsport, Waller mendatangkan tamu untuknya. Ternyata itu adalah anak perempuannya yang bernama Tila. Walaupun dia menyayangi anaknya ini, tetapi hubungan mereka kurang baik. Anaknya bahkan mencuri jam tangan untuk mendapatkan perhatian ayahnya. Dan karena hal itu sebentar lagi dia akan diadili. Namun Waller menyuruh anaknya untuk meminta bantuan ayahnya agar tidak dimasukkan ke penjara yang berbahaya. Kembali dari ruang kunjungan, Bloodsport tampak sangat marah karena Waller memakai anaknya sebagai ancaman. Tapi karena tidak ada jalan lain, akhirnya dia bergabung. Bloodsport pun dikenalkan pada timnya. Yang pertama adalah Peacemaker. Kemampuannya sama persis dengan Bloodsport, yaitu ahli dalam menggunakan senjata. Yang kedua adalah King Shark. Namanya Nanaue. Tubuhnya sangat kuat dan suka memakan manusia. Yang ketiga adalah Cleo Kazo, julukannya Red Catcher. Kemampuannya adalah mengendalikan tikus, dan dia hidup dengan tikus peliharaannya yaitu Sebastian. Dan yang terakhir adalah Abner Creel, julukannya Polka Dot Man. Kalung pada lehernya berguna untuk meredam kekuatannya. Kemampuannya adalah melemparkan polkadot. Oke, jadi misi aslinya dijelaskan di sini. Mereka semua diharuskan masuk ke negara kepulauan Corto Maltese yang berada di lepas pantai Amerika Selatan. Dalam 100 tahun, negara ini dipimpin dengan keras oleh keluarga Herrera. Tapi seminggu kebelakangan, Jenderal Silvio Luna dan tangan kanannya Mayor Jenderal Mateo Suarez melakukan kudeta militer yang sangat kejam. Luna dikenal anti-Amerika, tapi tugas dari misi ini bukan untuk menghabisi Luna. Tugas utamanya adalah masuk ke dalam fasilitas eksperimen bernama Jotunheim. Tempat ini berisi proyek bernama Starfish. Dan menurut info, Starfish berasal dari luar bumi. Dan di tangan rezim Luna, hal ini akan berpotensi menjadi ancaman bagi Amerika dan dunia. Sehingga mereka harus masuk dan menghancurkan semua jejak dari proyek ini. Untuk dapat masuk ke sana, mereka harus mencari Tinker. Dia adalah ahli genetik yang bertanggung jawab untuk proyek ini. Biasanya, sehabis kerja, Tinker suka datang ke klub bernama Lagatita Amabel. Kembali ke pantai, Bloodsport harus mencari cara agar dapat masuk ke kota. Tapi dia tidak tahu caranya, sehingga Peacemaker yang terus bertanya membuatnya kesal. Selagi mereka berdebat, ternyata di sisi pantai lain Harley Quinn masih berjuang menghindari serangan musuh. Javelin yang sekarat menitipkan senjatanya padanya, dan Harley pun ditangkap oleh tentara musuh. Sedangkan Komandan Flag yang memimpin tim 1 lari ke dalam hutan dan ditangkap oleh pasukan bersenjata. Kembali ke pusat informasi, kru menemukan lokasi penahanan Kolonel Flag. Tim 2 mendapatkan tugas tambahan untuk menyelamatkan Flag dan menghabisi semua orang yang menahannya. Ternyata mereka tidak tahu bahwa ada tim lain yang juga ditugaskan ke sana. Sesampainya di lokasi, mereka mengatur rencana, dan Nanaue mulai melahap penjaga di sana. Yang dilanjut dengan Peacemaker dan Bloodsport yang malah saling tertantang untuk menyerang. Dan diakhiri oleh Polka Dot Man yang ternyata dapat menghancurkan menara pengawas dengan polkadotnya. Sampai akhirnya mereka siap menyergap kamp utama di mana Flag ditahan. Saat masuk, ternyata Flag tidak ditahan. Dia diselamatkan oleh Sol Soria. Dan orang-orang yang Bloodsport dan timnya habisi adalah para pejuang kemerdekaan yang juga ada di pihak mereka. Ternyata ada informasi yang salah dari Waller dan krunya. Sebagai permintaan maaf, Flag berniat membantu Sol Soria untuk melakukan kudeta pada pemerintah. Tapi terlebih dahulu mereka meminta tolong agar diberikan akses menuju kota. Scene berlanjut di tempat kediaman Tinker. Pada scene ini, dia dikawal oleh orang-orang pemerintah yang memaksa masuk ke dalam rumahnya. Luna sebagai presiden baru ingin melihat apa yang dilakukan Tinker sebagai ilmuwan yang mengabdi pada pemerintah sebelumnya. Tinker pun menunjukkan proyek Starfish,
Starro adalah alien berbentuk bintang laut yang dapat melepaskan tiruannya dan hinggap pada inang baru. Manusia yang dihinggapi akan dapat dikendalikan oleh Starro. Semakin banyak tiruannya menghinggapi inang baru, maka tubuhnya akan semakin besar dan kuat. Melihat itu, Luna tertarik dan menuju ke Jotunheim. Tinker berkata hanya dia yang dapat mengendalikan Starro, sehingga akhirnya pemerintah merekrutnya untuk bekerja sama. Di sisi lain, Harley Quinn yang tertangkap didandani dan diantar oleh para tentara ke tempat kediaman presiden. Ternyata Harley malah diterima oleh Presiden Luna karena dia mengagumi Harley yang selalu membuat kekacauan di Amerika. Luna menganggap itu sebagai tindakan anti-Amerika. Mereka pun menghabiskan seharian bersama. Pada penghujung hari, Luna yang mulai menyukai Harley melamarnya menjadi istri. Karena menurutnya Harley sangat tepat sebagai pendampingnya. Adegan pun dilanjutkan dengan enak-enak. Luna yang mulai mempercayai Harley memberitahukan rahasia tentang Jotunheim. Dia berkata akan memasukkan semua orang yang menentangnya, baik orang tua atau anak-anak ke sana. Tiba-tiba Harley mendornya, karena Harley sudah tidak ingin punya pasangan yang toksik. Dan menurut Harley, menghabisi anak-anak itu adalah tindakan yang toksik. Para penjaga di luar segera masuk dan menangkap Harley. Karena Luna sudah meninggui, jabatan presiden digantikan oleh Matteo yang lebih keras. Dia memerintahkan para tentara untuk mencari orang Amerika lain di kota dan menangkapnya. Kembali ke Bloodsport dan timnya, mereka sedang berjalan menuju tempat penjemputan. Di sini mereka menanyai Polka Dot Man yang terus menimbulkan ruam pada kulitnya. Yang menyebabkan itu adalah ibunya yang bekerja di Star Lab dan terobsesi untuk merubah anaknya menjadi superhero. Sehingga dia menginfeksi anaknya dengan virus antar galaksi. Bila dia tidak melepaskan Polka Dot itu, maka virus itu akan menyerang dirinya. Kekesalan pada ibunya membuat semua orang nampak seperti ibunya. Berlanjut pada malam hari, seorang supir bus memasuki perbatasan menuju kota. Para tentara memeriksa dokumen perjalanannya. Di saat yang sama, Bloodsport dan kawan-kawan menghabisi tentara itu satu persatu. Supir ini bernama Milton, dan dia adalah akses mereka menuju tengah kota. Sebelum melanjutkan perjalanan, tim harus menyamar dengan kostum penduduk setempat. Selagi bersiap, Flag memberi masukan pada Soria agar Soria dan para pejuang masuk ke istana saat para tentara menyerbu Jotunheim. Singkat cerita, tim Suicide sudah berhasil memasuki kota. Namun koneksi mereka dengan pusat terputus karena ada pengacau sinyal di daerah itu. Waller memperingatkan agar mereka tidak macam-macam, karena alat peledak pada kepala mereka masih bisa berfungsi. Sampailah mereka di tempat hiburan bernama Lagatita. Semua masuk ke tempat hiburan, namun Shark dan Milton menunggu di luar. Sambil menunggu kedatangan Tinker, mereka menghabiskan malam dengan minum dan berdansa. Ini merupakan hiburan yang mewah setelah lama terkurung di penjara. Di tengah kenikmatan itu, muncul sosok Tinker yang sedang bersantai di sana. Bloodsport tak buang waktu, langsung mengancam Tinker agar mengantar mereka masuk ke Jotunheim. Sedangkan di luar gedung, para tentara Matteo menyebar untuk mencari orang Amerika yang ada di daerahnya. Kembali ke dalam, Bloodsport berhasil membawa Tinker. Namun tentara sudah keburu masuk ke sana. Tak ingin usahanya gagal, Bloodsport memerintahkan Polka dan Cleo membawa Tinker lewat pintu belakang. Untuk mengalihkan perhatian, Bloodsport, Peacemaker, dan Kapten Flag menyerahkan diri. Dari informasi tentara musuh, ketiga orang yang ditangkap ini baru mengetahui kalau Harley Quinn masih hidup. Tapi nyawanya di ujung tanduk karena Matteo yang sedang menginterogasinya. Tak banyak buang waktu, mereka bertiga melawan para penjaga di dalam mobil tahanan. Peacemaker mengarahkan senjata ke arah supir dan mengedornya. Tentara yang ada di samping pengendara pun tak mampu melawan tangan kiri Peacemaker. Mobil yang kehilangan kendali akhirnya menabrak truk dan terguling ke sisi jalan. Beruntung mereka bertiga masih hidup. Misi pun diubah untuk membebaskan Harley terlebih dahulu. Di tempat lain, Matteo dan Algojo-nya sedang memaksa Harley untuk memberi informasi. Karena tak tahan akan siksaan itu, Harley tak sadarkan diri.
Bloodsport dan tim sudah sampai di depan tempat kediaman Matteo. Mereka menyebar untuk mencari celah agar dapat masuk ke dalam. Tahu Harley sudah tak sadarkan diri, Matteo akhirnya pergi. Namun ternyata Harley tidak benar-benar pingsan. Dia berhasil melumpuhkan Algojo yang menjaganya, lalu mengambil perlengkapan di sana dan keluar dari ruang tahanan. Satu persatu tentara Matteo dilumpuhkan. Saat keluar, dia menemukan tombak javelin, lalu mengambilnya. Tanpa tujuan, Harley memberhentikan taksi yang lewat di sana. Tapi saat di dalam mobil, dia melihat Flag sedang mengendap-endap mengepung tempat itu. Cleo mengecek kondisi di dalam. Peacemaker bersiap mendor orang dalam gedung. Polka dan Shark mengecek kondisi sekitar. Situasi dirasa aman dan Bloodsport mulai menembakkan talinya. Saat dia berusaha memanjat ke atas gedung, dengan konyolnya Harley muncul dan menanyakan apa yang mereka lakukan. Scene pun berlanjut. Tim Suicide mengatur strategi untuk dapat masuk ke Jotunheim. Di sisi lain, Ratcatcher memerintahkan tikusnya memutus kamera pengawas di sana. Misi utama pun dimulai. Tinker mengendarai bus yang berisi tim Suicide. Hujan mendadak turun dengan sangat deras, tapi itu merupakan hal yang bagus untuk membantu menyamarkan mereka. Mereka turun satu persatu dari bus. Di bawah derasnya hujan, penyerangan pun dimulai dengan tembakan dari Bloodsport, yang disusul dengan tembakan dari Flag. Shark menyerang dengan kekuatannya, dan Peacemaker memakai pedang. Wow sekali. Sampai di depan pintu akses Jotunheim, Peacemaker memaksa Tinker membuka pintu dengan sen matanya. Tak lupa dia merusak alat itu, agar tentara tidak dapat masuk lagi. Satu persatu tim masuk beserta Milton si sopir bus. Dan Bloodsport memerintahkan Tinker memasukkan kode darurat untuk mencegah tentara masuk ke sana. Tugas mereka sekarang adalah memasang peledak di seluruh lantai. Nanawe dan Peacemaker bertugas memasang di lantai 1. Kapten Flag dan Ratcatcher membawa Tinker ke ruang proyek, dan sisanya memasang bom ke lantai atas. Kembali ke kediaman Matteo, mengetahui informasi penyerangan di Jotunheim, Matteo dan tentaranya segera berangkat ke Jotunheim. Situasi istana yang tanpa penjagaan dimanfaatkan oleh Sol Soria dan para pejuang kemerdekaan untuk masuk ke dalam. Kembali ke Tinker, mereka sampai di ruang basement, tempat di mana dia menyembunyikan proyeknya. Namun banyak tahanan dengan bintang laut menempel di wajahnya. Ada jurnalis, pembangkang, bahkan saingan politik dan keluarganya. Tinker berkata kalau proyek ini adalah milik Amrik. 30 tahun yang lalu, mereka membawa Starro yang ditangkap dari luar angkasa. Melihat ada potensi untuk dijadikan senjata perang, Amrik membuat perjanjian rahasia dengan Corto Maltese untuk mengembangkan proyek ini di wilayahnya. Dan Tinker ditunjuk sebagai pengawasnya. Namun karena kudeta pemerintahan, Amrik takut proyek ini bocor. Dan dunia tahu kalau Amrik adalah dalang di balik proyek Starfish yang penuh kekejaman ini. Tiba-tiba Peacemaker datang. Dia berusaha menghentikan apa yang Tinker katakan pada teman-temannya. Tetapi Kapten Flag percaya pada hal itu dan mengambil berkas proyek file di sana. Dia berniat menyebarkan kejahatan Amrik pada dunia. Peacemaker yang melihat itu menodongkan senjatanya pada Flag. Dia mendapat perintah dari Waller agar info proyek ini tidak diketahui dunia. Seujuk-ujuk muncullah guncangan yang sangat keras dan meruntuhkan bangunan itu. Guncangan itu merusak penjara Starro. Tinker yang terbaring di sana langsung dihabisi Starro yang sudah benci padanya selama 30 tahun. Beruntung Ratcatcher bisa kabur dari serangan Starro, sedangkan Peacemaker dan Kapten Flag berduel memperebutkan berkas proyek ini. Namun naas, Flag kalah dan meninggoy di sana. Hal itu disaksikan Cleo. Melihat hal itu, Cleo segera mengambil drive dan berlari dari sana. Peacemaker tidak membiarkan Cleo lari dan berhasil memojokkannya. Di saat dia akan mendor Cleo, Sin pun mundur ke 8 menit sebelum kejadian. Nampak Bloodsport dan tim sedang memasang peledak. Hanya tinggal 9 lantai lagi tersisa.
Saat yang lain sedang terburu-buru, tampak Nanaue malah masuk ke ruangan lantai itu dan bermain-main dengan makhluk yang seperti ubur-ubur di sana. Makhluk itu diam di dalam akuarium raksasa. Kembali ke Bloodsport, Polka menjatuhkan peledak yang dibawanya. Saat akan memungutnya, para tentara yang berjaga di lantai tersebut menembaki mereka. Milton si sopir bus terkena tembakan itu dan langsung meninggoy. Polka segera membalas tembakan dengan melemparkan polkadot-polkadotnya dan menghancurkan segala yang tersentuh. Polka merasa sedih karena menurutnya Milton lelaki yang baik. Saat berdebat tentang Milton, para tentara lain muncul menghadang mereka. Polka yang terbawa suasana langsung menembakkan polkadotnya. Tapi polkadot itu mengenai peledak yang sebelumnya terjatuh dan menimbulkan ledakan yang sangat besar. Ledakan yang kuat memecahkan akuarium di lantai atas dan menjatuhkan Nanaue ke bawah. Ternyata makhluk seperti ubur-ubur itu tidaklah ramah dan mulai menggigiti Nanaue. Ledakan tadi juga ternyata memicu peledak di lantai lain. Bangunan yang tidak seimbang akhirnya miring dan menjatuhkan Nanaue ke bawah. Nanaue yang terjatuh ditembaki oleh para tentara. Beruntung tubuhnya kuat sehingga dia kebal terhadap peluru. Nanaue yang marah menyerang balik para tentara. Kembali ke atas, Bloodsport, Harley, dan Polka harus berlari ke sisi lain gedung agar tidak ikut terbawa jatuh bersama bangunan yang sudah tidak seimbang. Mereka bertiga selamat, tapi pegangan Bloodsport terlepas dan dia terjatuh. Hentakan itu membuatnya terus terjatuh ke lantai di bawahnya secara terus-menerus. Sampai akhirnya dia berhenti tepat di lantai di mana Peacemaker hendak mendorong Cleo. Melihat kejadian itu, dengan sangat cepat Peacemaker mengarahkan tembakannya ke arah Bloodsport. Bloodsport pun tidak kalah cepat melepaskan pelurunya. Namun peluru Bloodsport lebih kecil dan menembus peluru Peacemaker. Sampai akhirnya tembakan itu mengenai Peacemaker. Cleo menceritakan semua yang terjadi dan Bloodsport segera mengamankan drive yang dibawa Cleo. Kembali keluar, Starro berusaha kabur dari penjara yang menahannya selama ini. Dia segera melepaskan ekstensi dirinya dan menghinggapi semua tentara yang ada di sana. Tim Task Force pun berusaha menghindari dari hinggapan Starro. Sedangkan di istana, para pejuang kemerdekaan sudah berhasil masuk dan menghabisi para jenderal yang melawan. Dan kudeta pun berhasil. Kembali ke markas pusat, ternyata koneksi sudah dapat terhubung kembali. Setelah sebelumnya, mungkin dengan tanpa sengaja mereka menghancurkan pengacau sinyal yang ada di gedung Jotunheim. Cleo menginformasikan kalau Starro terlepas dan menyerang warga kota, sehingga akan banyak korban berjatuhan. Tapi Waller acuh akan hal itu dan menyuruh mereka kembali. Baginya yang penting adalah arsip dari segala proyek itu sudah lenyap. Dan karena saat ini Corto Maltese sudah bukan sekutu Amrik lagi, kerusakan yang disebabkan Starro merupakan hal positif bagi Amrik. Anggota kru lain pun merasa Waller agak keterlaluan berkata seperti itu. Namun melihat kekacauan ini, nurani Bloodsport terusik. Dia berbalik dari tempat penjemputan dan berusaha menyerang Starro, walaupun tahu hukumannya adalah ledakan di kepalanya. Melihat tindakan Bloodsport, timnya setuju untuk membantu. Waller yang melihat itu menjadi kesal dan memerintahkan untuk membuka kendali bom yang terpasang pada kepala timnya. Tepat saat Waller akan menekan pemicu ledakan itu, salah satu krunya memukul kepala Waller. Para kru Waller pun terusik nuraninya melihat banyak korban, bahkan anak-anak. Mereka pun segera berusaha membantu tim Task Force dengan informasi dari satelit untuk menghabisi Starro. Bloodsport mulai menembakkan senjatanya pada Starro, namun ternyata tidak mempan. Dia memerintahkan Hillary menyerang dari atas, dan Nanaue disuruh memakan Starro. Polka yang ketakutan disuruh membayangkan Starro adalah ibunya, dan dia harus segera menghabisinya. Polka pun meluapkan kekesalannya dan menembak kaki Starro. Polka yang terlalu bersemangat tidak memperhatikan kaki Starro yang lain menginjaknya. Dan Nanaue yang selama ini bergantung di kaki Starro dilemparkan ke gedung. Hillary pun jatuh ke bangunan yang ditendang Starro. Kondisi Bloodsport sama buruknya. Dia dikepung oleh orang-orang yang terjangkit. Semua amunisinya dihabiskan untuk itu. Beruntung dia sempat menyelamatkan Cleo yang hampir terkena tendangan Starro.
Di saat inilah Cleo mengeluarkan kemampuannya. Dia memerintahkan seluruh tikus untuk membantu mereka. Tampak Bloodsport yang fobia akan tikus sangat ketakutan. Tikus mulai berkumpul menaiki tubuh Starro. Hillary yang kembali bangkit dari reruntuhan berlari membawa tombaknya dan melompat ke dalam mata Starro. Tikus-tikus yang menaiki tubuh Starro pun ikut masuk dan menggigiti Starro dari dalam. Mendapatkan serangan itu, Starro pun akhirnya rubuh. Begitupun dengan semua orang yang terjangkit. Hillary yang berhasil mengalahkan Starro akhirnya tahu apa tujuan Javelin menitipkan tombaknya padanya. Di sisi lain, anak Bloodsport menyaksikan dari berita tentang aksi heroik ayahnya, dan dia sangat bangga akan hal itu. Kembali ke kantor pusat, Waller mendapatkan ancaman dari Bloodsport. Dia akan menyebarkan setiap file drive yang dipegangnya apabila Waller membunuh salah satu dari mereka, dan Bloodsport menuntut dibebaskan dari penjara. Waller yang tidak punya pilihan lain akhirnya menerima itu. Heli yang menjemput mereka pun tiba. Di sini tampak Bloodsport yang mengendalikan fobianya dengan mengelus Bastian. Kembali ke pantai, Mongol yang dikira sudah meninggoy ternyata terbangun kembali dan pergi ke dalam hutan. Lalu kisah pun selesai. Gimana nih menurut kalian versi The Suicide Squad yang sekarang? Apakah lebih menghibur atau kalian lebih suka versi yang pertama? Menurut saya kisah yang sekarang tidak terlalu serius dan jalan ceritanya terasa lebih jelas. Juga ada sisipan komedi yang menghibur dan tidak membuat bosan. Semoga akan ada lagi sequel yang selanjutnya. Demikian saja cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga semua yang menonton bisa terhibur. Akhir kata, saya doakan kita semua berlimpah kebahagiaan dan sukses selalu. Saya Yoses, mohon pamit. Selamat bermageria. Bye-bye.